Assalamualaikum, hai Sobat Orang Mesin, berjumpa kembali ya di channel kita ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan Sobat. Oke Sobat, jadi di depan kita ini sudah ada satu buah mesin, yaitu mesin bor dari pabrikan Ryu Tekiro dengan seri RID 13-1 REB. Jadi 13-nya itu bisa diartikan dengan maksimal mata bor yang bisa dipakai adalah ukuran 13 mili. Karena apa sobat? Karena Tekiro Ryu ini juga mengeluarkan yang seri 10. Namun yang seri 10-1 REB dia tidak bisa digunakan untuk mengebor beton. Beda dengan yang versinya seri 13 ini. Jadi kalau untuk yang seri 13 dia sudah bisa digunakan untuk bor beton maupun bor kayu maupun bor besi. Oke sobat, jadi saya beli online dan ini baru saja tiba. Langsung aja kita unboxing lalu kita review ya. Jadi apa aja sih yang ada di dalam boxnya? Karena saya beli yang seri komplitnya ya, yang ada boxnya atau koper, lalu sudah ada include mata bor maupun sarung tangan kalau nggak salah. Cuman kalau yang 13 yang tanpa koper itu hanya alat untuk ganti mata bornya doang, untuk pengencang dan pengendor caknya. Namun kalau untuk si versi kopernya ini banyak sobat, jadi nanti kita lihat ya. Jadi sobat yang melihat video ini nanti bisa mempunyai pandangan sebaiknya saya membeli yang plus copper atau yang tidak ya. Karena apa sobat? Bedanya hanya kurang lebih 50.000 saja. Namun kita sudah memiliki mata bor beton, mata bor besi, lalu ada buat tuner ya, batunya ya. Oke sobat, langsung saja kita unboxing ya. Jadi setelah kita buka packingnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kopernya itu sudah include beberapa peralatan bantu seperti obeng, cutter, mata bor besi, mata bor beton, ada holdernya jika kita mengebor, lalu ada meteran dengan panjang 2 meter ya, lalu ada batu gerinda atau untuk tunernya, lalu include visor ya kalau nggak salah, ini visor, nanti kita buka aja ya. Oke. Jadi di sini sudah ada beberapa speknya ya, dalam bentuk bahasa Inggris dengan Ryu Power Tool, pabrikannya dengan model RID 13 atau 13 mili minus 1 REB. Ryu Impact Drill 13 mili set 27 piece. Jadi kurang lebih alat pelengkapnya ini kurang lebih 27 piece sobat. Jadi di situ nanti ada Masori drill 3456 8 mm, SDS drill 1,5 3456 8 mili, spur bit drill, measurement tape, knife, cutter, pensil, two-way screwdriver. Jadi nanti obengnya bisa dibolak-balik, ada minus ada plus, 5 piece grinding head, ada glove, sarung tangan, expansion pipe, screw visor. Oke sobat. Dan di sini di bagian atasnya ada spek untuk mesinnya, yaitu drill tipenya ada drill set, no load speed 0,0 rpm hingga maksimum speednya 2800 per menit. Drill capacity yang saya bilang di awal tadi kurang lebih bukan kurang lebih ya, maksimal yang bisa dipakai hanya 13 mm. Kita lihat di sisi samping seperti ini. Kita geser saja. Oke, kita buka ke arah atas ya sobat ya. Waduh, banyak yang jatuh sobat. Oke. Di sini kita ada
kartu garansi, lalu free carbon brush 2 piece ya, atau 1 pasang. Lalu kita ada glove atau sarung tangan. Aduh, batu gerindanya pada ini semua sobat. Kita posisikan dulu. Ada meteran. Lumayan sobat, 2 meter ini measurement. Lalu ada holdernya, ini fleksibel, bisa kita pasang maupun tidak ya. Nanti kita akan coba ya sobat ya, gimana cara pemasangannya. Lalu di sini ada 1 unit mesin itu sendiri, mesin bor. Kita buka saja. Dibungkus dengan rapi sobat, dan ada bau pelumasnya, jadi bisa dipastikan aman, dia tidak berkarat. Oke sobat, jadi bisa dilihat di sini ada 2 mode. Mode hammer, lalu ada mode drill. Jadi kalau kita pengen hammer, tinggal kita geser ke sana hammer, kalau drill tinggal kita geser ke drill. Seperti itu sobat kurang lebih. Lalu ada kuncian. Ini tadi ada visornya, jadi kalau kita ingin menempelkan di dinding sudah ada. Cutter. Lalu ada obeng 2-way atau 2 arah, ada obeng plus, dan kita buka ada obeng min sesuai kebutuhan kita. Lalu ada pensil untuk menggaris atau menandai di kayu atau di manapun, di tembok juga bisa. Lalu ada bor beton, ada bor besi, oke sobat, jadi kurang lebih seperti inilah jika kita membeli mesin bor dari pabrikan Ryu Tekiro yang ada kopernya ya. Jadi bedanya itu kurang lebih hanya 50.000 sobat. Jadi beda toko, beda harga ya. Namun perolehan yang kita dapat lebih banyak ketimbang kita beli eceran sobat. Jadi kita beli mata bor yang besi aja udah berapa, yang ukuran 1 mili maupun 3 mili, belum bor betonnya. Jadi saya akan coba simulasikan cara pemasangan ini ya sobat. Jadi si pegangan atau holder ini posisinya nanti di depan sini sebagai alat bantu pegangan jika kita hendak mengebor beton maupun besi dengan ketebalan tinggi. Karena apa sobat? Besi yang tinggi atau yang tebalnya tinggi atau yang tebal, lalu dengan beton yang sangat kuat, biasanya menimbulkan arah putaran berlawanan. Jadi baiknya kita menggunakan holder sebagai alat bantu pegangan seperti ini sobat. Nanti sobat bisa merasakan adanya holder ini atau alat bantu tangan untuk memegang si mesin bor dengan tanpa ya, atau kita biasanya memegangnya seperti ini. Bedanya sangat banyak sekali sobat. Saya simulasikan ya. Jadi ini diputar ke kiri, dia akan mengendorkan si klem penguncinya di sini sobat. Nah, lalu kita putar ke kanan, dia akan mengencangkan. Jadi cukup mudah sekali sobat. Tidak perlu kita buka bautnya yang di sini ya. M8 ini tidak perlu. Ini di sini ada baut M8 sobat. Nah, ini stainless. Jadi caranya seperti ini sobat. Masukkan saja. Jika kita tidak gidal ya, masukkan, putar ke kiri, kendor. Oke, setelah masuk seperti ini, masuk pastikan rata dengan bodi yang warna hijau sobat, bukan di caknya ya, bukan di sini. Ini sangat salah sekali. Jadi mundurkan ke belakang, oke, mentok, lalu putar ke arah kanan seperti ini, searah dengan jarum jam. Oke. Nah, ini sebagai alat bantu jika kita mengebor seperti ini. Impact drill,
karena nanti akan ada getaran. Ini sebagai alat bantu, atau saat kita mengebor di posisi di atas kepala, nanti akan sangat membantu sobat. Jika ini menghalangi pandangan, sobat bisa memutarnya tuasnya atau gagangnya ini di bawah. Kita putar saja, lalu kita putar ke arah bawah sisapnya, bisa sobat. Jika seperti ini, pandangan akan terbuka ya. Lalu kencangkan kembali, putar ke arah kanan. Oke, jadi ada perbedaannya sobat. Kalau tadi di atas seperti ini, namun ini di bawah. Jika Anda kidal umumnya, putar saja, kendorkan, putar. Oke, jadi tangan kiri untuk memegang, kanan untuk kiri memegang power ya, kanan untuk memegang holdernya supaya tidak bergetar. Oke sobat, jadi kurang lebih seperti itu sobat. Lalu di sini ada penandanya sobat. Di sini sudah ada ukurannya, sudah ada berapa sentinya. Di sini ada mana tadi? Oke, ada 5 cm dari ujung. Oke, kita fokuskan dulu. 5 cm, 6 cm, 7 cm. Ini sebagai patokan atau alat bantu kita jika kita ingin mengebor kedalaman di dinding atau di suatu benda yang kita tidak bisa lihat penampangnya sobat. Ini nanti kita masukkan di atas ya. Oke, di sini kita paskan dengan kuncian yang ada di dalam. Di situ ada knob tuh sobat. Kita masukkan lalu dorong saja. Oke. Nah, ini sobat, fungsinya adalah untuk menentukan jarak kedalaman suatu saat kita akan hendak mengebor ya. Jadi seandainya kita pasangkan mata bor yang ini, oke, dan kita hendak mengukur atau mengebor dengan kedalaman 2 cm ya. Jadi ini kita bisa posisikan seperti ini sobat. Oke, ini rata, lalu kita mundurkan kurang lebih 2 cm. Oke, jadi 2 cm itu segini sobat. Lalu sobat buat ngebor, seandainya ini medianya ya, saya contohkan di meja. Oke, jadi kita bor saat dia masuk ke dalam. Jika ini mentok dengan permukaan meja, berarti itu sudah bisa dipastikan kedalaman bor kita adalah 2 cm. Jadi alat bantu ini sobat sebenarnya sangat penting jika kita tidak tahu kedalaman satu penampang ya. Jadi kita bisa terbantu dengan adanya alat pengukur kedalaman ini jika kita tidak mengetahui penampang itu bentuknya seperti apa, di belakangnya ada apa sobatnya. Jadi untuk jaga-jaga ya. Oke sobat, lalu di sebelah sini ada pengatur untuk arah putaran, maju maupun mundur, forward maupun reverse, ke kiri atau ke arah sana, itu tandanya dia forward ke depan, reverse ke kanan ya, mundur. Lalu sobat, di sini ada tombol. Ini adalah tombol untuk power on. Kita tekan dia on. Lalu di tombol powernya ini dia ada saya fokuskan dulu. Ada untuk potensionya sobat. Potensiometer ini fungsinya untuk variable speednya. Jadi kita putar ke arah kiri, dia semakin pelan. Di sini sudah ada tandanya plus dan minus. Sorry. Oke, saya hidupkan saja flashnya. Jadi ada minus dan plus. Lalu kita putar ke kanan adalah tambah kencang. Langsung aja kita coba ya. Oke sobat, kita simulasi ya. Jadi kita putar ke arah kanan, dia akan kencang maksimal. Ini arah putar ke belakang ya. Kita putar ke depan, kita switch ke depan. Ini sobat lihat dulu ya. Oke. Ini ke kiri. Lalu kita ke kanan. Ke kanan ya, ke arah kiri ke kanan.
Kita cek speednya. Powerful sobat. Kalau kita putar variable speednya ke arah kiri, kita mentok nih ya biar ada perbedaan. Berbeda ya sobat ya. Ini ke kanan. Untuk mengubah kedalaman kita geser speed arahnya reverse ke kanan, ya kan ke kiri. Oke sobat. Untuk yang atas tadi sudah saya sebutkan, ke kiri drill, ke kanan hammer. Baik sobat, jadi untuk spek di mesin bornya sendiri ada 220 volt AC, 50 Hz, 600 watt ya konsumsi dayanya. Lalu untuk drillnya 0 hingga 2800 rpm maksimum speed. Maksimum drillnya 13 mm. Untuk hammernya 0 hingga 44.800 rpm atau per menit ya. Di sini ada serial numbernya 3141810391 dari Tekirio Corporation Japan Technology. Baik sobat, jadi sekian review dan unboxing dari Ruang Mesin Channel. Semoga dapat membuat gambaran kepada sobat yang hendak membeli mesin bor sekaligus ada impactnya untuk beton. Dan jika ada yang hendak ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar sobat, lalu like dan share ke teman-teman ya. Oke sobat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.